Di mana-mana patung Bung Karno ada, bahkan nama Soekarno-Hatta jalan ada. Pak Harto, mantan presiden, ada jasanya juga. Mana sih ada patung, hanya patung kecil seperti itu pun musnah. Ini kan suatu hal yang sangat ironis. Semua patung-patungnya saya lihat bibir dan hidungnya sudah Pak Harto. Jadi ini paling mantap ya. Di Museum HM Soeharto di Bantul, Yogyakarta juga ada, malah terbilang sangat besar sekali, terletak di tanah kelahiran mantan Presiden RI kedua tersebut. Kemarin katanya ada beberapa foto patung dihilangkan, ternyata foto tidak dihilangkan. Ada foto Presiden kita Panglima Kostrat dulu, Soeharto. Isu PKI setiap tahunnya selalu hadir mendekati tanggal 30 September. Tak asing memang jika menyebut mantan Panglima Jenderal Gatot Nurmantio dan dikaitkan dengan isu PKI di mana baru-baru ini membuat kehebohan soal statementnya yang mengatakan PKI menyusup ke tubuh TNI. Analisanya ini muncul saat salah satunya melihat patung diorama Soeharto yang hilang di Kostrad. 3 patung yang hilang itu menggambarkan Soeharto dan Sarwo Edi Wibowo, disaksikan oleh Ahana Sution menyusun strategi penumpasan gerombolan pemberontakan yang menamakan diri mereka G30S. Tentu saja pernyataan ini membuat pihak-pihak terkait angkat bicara, dan belakangan ini diketahui jika diorama itu dibongkar karena pencetusnya sendiri, Letnan Jenderal Azmin Yusri Nasution, tapi tidak dihilangkan seperti kabar yang beredar. Kepala Penerangan Kostrad kemudian menunjukkan bahwa diorama peristiwa G30 SPKI masih ada di Museum Dharma Bakti. Informasi didapat setelah komponis ADMS tabayun ke Kostrad dan menyaksikan sendiri diorama itu masih ada di museum. Rasanya memang aneh jika mendengar seorang ADMS yang sebagai komponis melakukan tabayun yang seharusnya hal tersebut dilakukan oleh seorang Gatot Nurmantio yang pertama kali menyampaikan statement PKI masuk ke tubuh TNI. Serasa tak puas dengan menyebarkan isu PKI, baru-baru ini Gatot kembali mengeluarkan statement mengaku turut prihatin dengan musnahnya patung Soeharto yang ada di markas Kostrad. Diketahui diorama G30 SPKI di Museum Kostrad Raib, yakni diorama saat Pangkostrat saat itu Maijen Soeharto memerintahkan Komandan RPKAD Sarwo Edi Wibowo untuk menumpas PKI. Gatot mengatakan bahwa saat ini nama Soekarno menjadi lebih terkenal. Patung bertebaran di berbagai daerah, namanya dijadikan jalan, sedangkan patung Soeharto yang sudah kecil musnah pula. Kita tahu patung Soekarno kini ada di mana-mana. Soekarno pun menjadi nama jalan, tapi patung Soeharto yang sudah kecil begini musnah pula. Ujarnya dikutip dari terkini.id Kamis 30 September 2021. Saya tetap berpikiran positif bahwa karena Kostrad itu adalah tulang punggung pada saat 65 dan seterusnya untuk menjaga, karena justru museum itu ada di Kostrad itu adalah bentuk pewarisan sejarah agar semua prajurit Kostrad itu tahu dan sadar bahwa panglimanya seperti itu. Kemudian Kostrad juga, sehingga Kostrad dimanapun dia operasi pasti dia paling depan Kostrad. Ini Bung Karno, tiga-tiganya itu mengusik kebangsaan saya. Sosok Sarwo Edi, saya juga prajurit komando. Pak Harto, saya juga mantan Pangkostrat. Pak Nusantara, saya juga mantan Kasat. Beliau-beliau ini adalah contoh panutan tentang bagaimana kejuangan, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara merencanakan, mengambil keputusan yang efisien, sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bisa memutarbalikkan. Nah, ini kan suatu hal yang sangat strategis bagi bukan hanya TNI, keluarganya maupun masyarakat. Bung Karno, Memorial Jenderal Besar HM Soeharto dibangun sebagai penanda dan pengingat serta wahana edukasi terkait Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar HM Soeharto. Sebuah patung Jenderal Besar HM Soeharto terbuat dari perunggu setinggi 2,5 meter, berdiri tegap menyambut para pengunjung begitu memasuki gerbang memorial. Semua patung-patungnya saya lihat bibir dan hidungnya sudah Pak Harto. Jadi ini paling mantap ya. Ini kan suatu hal yang sangat ironis, ujar Gatot melanjutkan. Kemudian ia melanjutkan Presiden Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, sedangkan Soeharto adalah orang yang menyelamatkan proklamasi tersebut dari rongrongan PKI. Atas hal ini, ia menghimbau kepada masyarakat agar turut bisa menghormati jasa para pahlawan dan presiden yang telah lalu. Lebih lanjut, ia menegaskan kepada masyarakat untuk tidak pernah membeda-bedakan mantan presiden yang telah lalu, sebab menurut Gatot, semua mantan presiden memiliki jasa yang berharga masing-masing.
Siapapun mantan presiden kita, selayaknya kita bisa hormati dengan tanpa membeda-bedakan. Semuanya itu punya jasanya, ujarnya. Dengan begitu lanjutnya, masyarakat dunia bisa melihat Indonesia sebagai bangsa yang besar. Bisa menghargai pemimpinnya apapun kesalahan di masa lalu, katanya. Seolah ia sedang berkata kepada masyarakat statement dirinya mengenai PKI sebelumnya seakan benar adanya dan juga menyindir pemerintah Jokowi yang terkesan tidak menghormati Soeharto. Dan kini ribut soal patung Soeharto yang dikatakan musnah. Padahal di Solo, ternyata patung Soeharto justru ada di rumah dinas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Patung tersebut berada di teras bangunan peninggalan Belanda itu. Terdapat 6 patung presiden yang telah selesai menjabat, mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Patung dibuat setengah badan dengan warna coklat keemasan. Paling dekat pintu masuk terdapat patung Soekarno dan Megawati. Patung Soeharto berada di sebelah kanan patung Soekarno. Keberadaan patung ini di Loji Gadrung ialah sejak Wali Kota Hadi Rutiyatmo. Patung ini menghiasi loji seiring dengan rencana rumah dinas Wali Kota Solo yang dijadikan sebagai tempat wisata. Selain itu masih banyak lagi. Di Museum HM Soeharto di Bantul, Yogyakarta juga ada, malah terbilang sangat besar sekali, terletak di tanah kelahiran mantan Presiden RI kedua tersebut. Kepala Bagian Umum Pemkot Solo, Herwi Nugroho, membenarkan bahwa patung-patung itu dibuat sejak Wali Kota Hadi Rutiyatmo sekitar 3 tahun lalu. Keberadaan patung-patung itu bertujuan untuk menghormati para presiden yang telah memimpin Indonesia. Itu sudah sekitar 3 tahunan saat Pak Rudi menjabat, dibangun untuk menghormati jasa-jasa para presiden sebelumnya, katanya. Perbandingan patung Soeharto dengan patung Soekarno ia sampaikan dalam akun YouTube Karni Ilyas dengan tajuk Komunis Bangkit Lagi, Jenderal Gatot, saya memberikan warning. Gatot memberikan jawaban ketika ditanya tentang harapannya usai peristiwa hilangnya patung Soeharto dan kawan-kawan di markas Kostrad. Ya, saya tetap berpikir positif bahwa karena Kostrad itu adalah tulang punggung pada saat 65 dan seterusnya untuk menjaga. Karena justru museum itu ada di Kostrad itu adalah bentuk pewaris sejarah agar semua prajurit Kostrad itu tahu dan sadar bahwa panglimanya seperti itu. Kemudian Kostrad seperti itu, sehingga suatu saat operasi pasti paling depan Kostrad, kata Gatot dalam kanal YouTube Karni Ilyas seperti dilihat pada Kamis 30 September 2021. Setelah itu barulah dia mengakui kalau rasa kebangsaannya terusik gara-gara patung Soeharto dan kawan-kawan dibongkar. Gatot turut membandingkan keberadaan patung proklamator Soekarno dengan Soeharto. Nah, ini tiga-tiganya mengusik kebangsaan saya. Sosok Sarwo Edi, saya juga prajurit komando. Saya juga mantan Pangkostrat. Pak Aye Nasution juga mantan KSAD. Beliau-beliau inilah contoh, panutan tentang bagaimana perjuangan, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara merencanakan mengambil keputusan yang efisien, sehingga dalam waktu yang singkat-singkatnya bisa memutarbalikan. Ini kan suatu hal yang sangat strategis bukan hanya TNI, keluarganya maupun masyarakat, tutur Gatot Nurmantio. Kira-kira setelah PKI, kemudian patung, lalu apa lagi untuk bahan dagangannya? Kemarin katanya ada beberapa foto patung dihilangkan. Ternyata foto tidak dihilangkan. Ini ada foto presiden kita, Panglima Kostrad dulu, Pak Soeharto. Memang pada saat tahun 2011 dan 2013, Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Asmin Yusri Nasution beliau menjabat sebagai Pangkostrat karena beliau mempunyai ide dan gagasan untuk membuat patung satu. Ini patung yaitu patungnya Pak Harto, Pak Soeharto Presiden waktu itu beliau masih menjabat Pangkostrat, terus Kolonel Sarwo Edi dan Pak Abdul Haris Nasution. Namun pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 30 Agustus, beliau bersilaturahmi kepada Pangkostrat. Beliau meminta agar untuk patung tersebut yang beliau ide pada tahun 2011 tersebut agar untuk dibongkar. Ya, untuk Kostrad tidak ada mempunyai ide untuk membongkar sejarah, itu tidak ada Kostrad mempunyai ide untuk menghilangkan sejarah-sejarah itu tidak ada.